Alright guys, oke. Oke, gue udah lama nggak bikin video dan kali ini gue bikin video lagi dan gue mau ngasih tahu aja sih, ini cuma memberitahu ya kan. Kalau gue itu nggak bisa buka Binance.cc udah beberapa minggu yang lalu ya kan. Udah beberapa minggu lagi dulu itu gue nggak bisa buka Binance.cc ya kayak gini. Mungkin teman-teman juga bakal kayak gini kalau buka Binance.cc. Gue nanya beberapa temen gue ya kan, kenapa nih bisa kayak gini ya kan. Dan ya katanya sih memang udah ada pemblokiran di area sini. Sial cok. Cuman akhirnya gue untuk sementara makin Dodax kan. Waktu pas gue lagi masa ujian akhir itu ya kan, yang kemarin-kemarin itu ujian akhir, dan gue tetap ngirim-ngirim ya ke Telegram pattern-patternnya ya kan. Link Telegram gue tuh ada di deskripsi ya guys ya. Jadi buat kalian yang belum join, wajib join sih ya kan. Jangan lupa subscribe, asik. Dan akhirnya gue bisa ngebuka ya kan setelah sekian lama ya kan. Kalian bisa lihat nih sekarang nih, nah, webnya. Jadi webnya itu sekarang Binance.me guys. Gue nggak tahu ini real or not, but gue pakai ini sekarang buat hanya grafik dulu ya. Memang biasanya gue kalau buy segala macam itu pakai handphone, baik spot maupun future gue pakai handphone. Cuman pantauannya gue di laptop gitu. Jadi goodbye Binance.cc, mari masuk Binance.me ya kan. Ini buat pengguna Binance ya. Jadi hari ini gue akan membahas tentang Bitcoin. Ya, hari ini gue akan membahas tentang Bitcoin, dimana Bitcoin sekarang lagi turun ya. Jadi oke, ini grafik gue mengenai Bitcoin ya. Dan ini sebenarnya udah gue kasih di Telegram. Gue udah ngasih di Telegram gue ya, yang informasi yang baru ini udah 300 orang udah mantul. Ini gue udah ngasih ya, ini kalian bisa lihat, sabar. Nah ini ya, maaf, mana cuy, mana Bitcoin. Nah ini ya, ini masa-masa gue masih make Indodax. Lu lihat aja ada koma-komanya ya kan. Jangan yang ini deh, nah yang ini ya, yang ini ada bagusan dikit. Nah yang ini ya. Jadi gue udah bikin seperti ini ya kan, dimana dia masih memang di area support sini, dan ternyata dia up dan nembus bahkan resist 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 sedannya ya, D-nya ganti T, dan ternyata pump ya kan, pump. Dan gue juga udah ngasih tahu, sebenarnya gue udah ngasih tahu sih, cuman ke grup membership guys ya, pantau dia tuh memang bakal terbang di area segini gitu, di area segini. Dan gue udah bilang juga area tepatnya sih 40.000, gue bilang gitu. Dan gue ngasihnya ini besoknya gitu, gue udah ngasihnya ini besoknya, ini kalau nggak salah jam ini sore ya, sore 22.27, dan ini gue ngasih besoknya malam pas dia udah lagi ngepam-ngepamnya tuh di area 40.000. Nah ini apa, mungkin teman-teman bisa pakai ini buat area resistnya, buat pakai buat area resist selanjutnya ya kan. Dan oke sih, jadi ini juga udah gue bahas tentang CNBC yang banyak banget nih nanya gue lagi gitu kan. Padahal gue udah jelasin sebenarnya sebelumnya tuh di YouTube yang sebelumnya ya kan, masih pada nggak nonton ya kan, bangke. Akhirnya gue jelasin lagi ya kan, ya kan, nanti gue jelasin lagi nih di sini. Jadi ya, mana nih, ini dia ya. Jadi CNBC itu ngasih tahu kalau dia tuh head and shoulder ya, aduh kata gue sakit lagi, head and shoulder. Dan biasanya kalau head and shoulder ini pattern kayak gini bakal dam gitu kan, bakal dam. Dan ini CNBC-nya luar negeri guys ya, bukan CNBC Indonesia. Aduh, Indonesia mah kita apa sih ya kan. Jadi dia tuh ngedam gitu, katanya bakal dam. Memang sih kita bisa lihat di sini memang pattern head and shoulder right ya kan. Memang
panutan juga buat CNBC luar negeri itu gue memang selalu pakai apalagi kripto gue pakai informasinya gitu tuh mantep banget CNBC luar negeri gitu. Dan memang expert semua gitu orang-orangnya, dan memang ini ada pattern and shoulder guys, head and shoulder ya. Kalau gue memang udah tahu kalau market di Bitcoin ini fluktuatif gitu ya kan. Fluktuatif maksudnya fluktuatif tuh naik turunnya kenceng ya kan, naik turunnya kenceng, dan memang karena dia 24 jam sih sebenarnya. Jadi kalau gue kayak gini gue bersikap bebas gitu, dimana memang gue udah ngasih tanda di area situ ya gue bakal keluar gitu. Dan gue ngasih tahu di sini ya kan, di area gue bersikap relatif maksudnya di area 30 gue akan menjual aset kripto gue gitu. Gue akan menjual aset kripto gue karena yang terdekat itu di area 28 teman-teman ya, di area 28. Aduh, kelihatan nggak sih nih? Kelihatan lah mestinya ya. Nih 28.000 ya, 28.000 nih, bisa lihat juga di sini ya kan, 28.000 ya. Jadi terdekat itu ya berada di area 28.000. Dan orang-orang juga waktu pas dia dam kayak gini banyak yang bilang ke area 28.000 ya kan gitu. Dan memang pokoknya kalau udah lewatin ini kemungkinan besar ke area 28.000 itu biasanya gue udah jual aset gue ya kan. Sebenarnya kita udah bisa memakai pantauan di sini kalau kita pakai sini biasa buat trading guys. Jadi ini belum masih sideways sebenarnya, gue bisa bilang ini sideways, dimana targetnya itu kalau misalnya mau hajar ya. Jadi oh ya sebelumnya lanjut dulu tentang CNBC-nya, jangan sampai kelupaan. Jadi tapi ada namanya hand shoulder pattern failure ya, dimana hand shoulder-nya ini gagal gitu, gagal. Nah, kalian bisa lihat di sini patternnya gagal meskipun dia udah kena support area supportnya di sini, tapi patternnya gagal ya, patternnya gagal. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini udah kena area support loh, di area 30.000 supportnya ya. Nih bisa lah kelihatan lah ya kan, dicerain dikit layarnya kan. Nih 30.000 nih, di area 29.000 bahkan 29.931. Oh ya, dia udah kena namanya area support, dan bisa jadi patokan jadi patokan kalau kalian memang optimis ya kan. Gue optimis kenapa, pas kayak gini di area 30.000 banyak berita-berita bagus guys, mulai dari El Salvador yang masuk dan akhirnya meninggalkan jejak di mana dia menaik gitu kan, naik dia sideways lagi turun sedikit. Terus berita Elon Musk kemarin, dan gue mendapatkan berita lagi dari teman gue membership juga. Kalau apa tadi lupa, gue bacain aja ya guys ya. Beritanya itu, oh ini dia, Michael Saylor masuk juga 500 juta dolar ke Bitcoin ya kan. Berita-berita bagus semua ya kan. Ini berita-berita memang kayak direncana guys, kayak direncana. Nah jadi gue juga udah memiliki plan juga. Jadi plan gue dia pasti bakal namanya pamitan sama supportnya sekarang yang dulunya sebuah resist. Biasanya begitu, selalu begitu, pamitan kecuali dia nggak hormat ya kan. Dia pamitan dulu dan akan terbang lagi kalau dia memang untuk terbang. Kalau misalkan dia memang kuat dan gagah dan berani, dia bakal nembus di 42.000. Itu udah sebenarnya udah sedikit lega gitu, lega, dan kita akan bakal naik. Sebenarnya kalau di area 45-47 masih dalam pattern and shoulder, kalian bisa muter di sini, muter di mana. Tapi kalau udah ngelewatin area segini, area sini kan kemungkinan besar ya udah gagal gitu, dan targetnya itu 80.000 ya, targetnya itu 80.000. Kalau di akhir tahun ini targetnya 100 ribuan lebih lah, gue bisa bilang begitu. Kalian bisa lihat di Bitcoin Rainbow ya.
hari ini kita akan memperjelas tentang Bitcoin, guys ya. Ya kan, bisa 30 menit nih. Dengerin baik-baik, ya kan. Jadi ini nih sekarang berada di sini, di mana dia ada tulisan order. Kalau kalian lihat di sini, ya sebelumnya memang banyak kisah-kisah dramatis, ya kan, di mana semuanya dijatuhkan di area sini, dia jatuhkan di area sini. Ini merah ya, jatuhkan di area sini. Cuman biasanya kalau udah masuk di area-area orange dan merah, kalian bisa lihat orange dan merah di area-area sini, dia bakal ke bunyi kan perut gua, maksimum bubble territory di area merahnya merah darah ini ya. Dan kalau kalian lihat di merah darah ini ya, makin lama ya makin tinggi ya kan pastinya. Kalau kalian lihat ya, ini tuh 154 kalau di akhir tahun. Ntar di akhir tahun tuh 182.000, bahkan hampir 200. Nah, janganlah ya lihat di akhir tahun ya kan. Coba kita lihat sekarang. Sekarang aja kalau kemungkinan besar jadi 27.000 ya kan, kalau misalnya naik kayak gitu. Jadi kemungkinan besar tuh kalau dia itu memang di area merah gitu. Kalau di area merah itu dia bisa menyentuh di area 100 ribuan lebih. 100 ribuan lebih. Ini dari namanya blockchain Rainbow ya. Kalian bisa nih pakai nih buatnya nih. Nah, cari aja Rainbow Bitcoin juga bisa kebuka langsung. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri ya kan. Biasanya kalau udah area-area sini memang ada kisah-kisah dramatis. Ini paling dramatis sih menurut gua. Mana dia memang sakitnya tuh dan dia naik lagi gitu. Kisah-kisah dramatis. Dan iya, jadi menurut gue ya bakal naik gitu. Kalaupun dia bakal turun, kita harus waspada juga gitu. Tapi kalau dia naik ya kemungkinan besar kalau dia naik tanda kutip naik, kemungkinan besar kita tahu ya 100.000 lebih gitu. Kalau dia turun, ya udahlah, ya kan, gitu. Jadi kalau akhir tahun ini target gue ya 100. Ini berapa nih? 103, bulan 9, bulan 10, 150.000 lah, ya kan? 150.000. Janganlah jauh-jauh Desember, ya kan? Janganlah jauh-jauh Desember. Kita lihat sekarang aja 80.000 gitu inceran gua. Kalau dia naik, kalau dia turun, ya kan, beda skenario lagi. Skenario ini tidak terpakai kalau dia turun. Kalau dia turun tidak terpakai. Jadi untuk sekarang, gua udah masih main trading ya. Masih main trading dimana dia memang udah berhenti dari 41.000 ya kan, 1.030 ya kan, dimana berarti memang di 40.000 itu dia mainnya gitu kan. Dan kemungkinan besar dia nyampe di area 38.000, 37.000 gitu. 38.000, 37.000 itu kalian bisa beli koin-koin kecil ya kan, buat kalau misalkan dia benar-benar naik gitu. Ini skenario gua ya kan, tetap do your own research ya kan, tulisan di tangan lu semua gitu ya kan. Kalau gua kayak gini, dan kalau dia memang nembus di area sini, berita bagus sebenarnya buat gua dan buat kalian semua. Nah, itu mengenai Bitcoin ya kan. Dan kalau mengenai altnya ya kan, altnya ini gue nggak mau buka di TradingView, padahal gue nggak suka banget TradingView. Mengenai altnya sebenarnya gue udah pernah bahas ya guys ya, di sini juga. Ini bahkan kemarin loh, jadi kemarin ini ya kan. Ini gue pakein aja ya, gue males lagi buka TradingView-nya, gue pakein aja. Jadi dia itu memang berada di area 46% sekarang. 46% ya. Ini main persen guys kalau Bitcoin dominance. Jadi Bitcoin dominance itu apa? Dominasi Bitcoin terhadap market gitu. Jadi dia 46% market tuh berada di Bitcoin sekarang ya kan. Dan area resistnya itu berada di 48 sampai 48, sekian lah gitulah. Ya kan, tinggi ini. Dan dia itu kemarin itu dia bikin kayak gitu guys, falling wedge ya, falling wedge atau apalah itulah ya kan. Dan dia akhirnya terbang, menyesuaikan Bitcoin yang terbang ya kan, dimana Bitcoin dominance ini terbang dan meresahkan parah altcoin tentunya ya kan, meresahkan para altcoin.
ya kan, dimana altcoin menderita semua dan udah mulai turun, dimana memang koin-koin udah cukup naik tapi nggak naik. Kenapa? Karena Bitcoin juga turun. Karena Bitcoin juga turun, jadi nggak naik gitu, nggak naik. Iya, nggak naik, ya kan Mas, nggak naik gitu, nggak naik. Jadi kemungkinan ya bisa jadi di Tether, ya kan, di USDT, dan dia naik lagi setelah ada kenaikan kemarin ya. Kemarin tuh naik 40.000. Jadi kalau untuk sekarang dominansinya itu kemungkinan besar di resistnya di 48.000 ya. Moga-moga aja dia nggak kuat, dimana dia membentuk double bottom ya. Aduh, mau nggak mau nih buka nih. Enggak lah, bukan double bottom guys ya. Kalau misalkan dia turun ya double bottom jadinya. Double top, maksudnya double top, dimana ini ada di sini dan target utamanya ya di sini. Gitu. Target utamanya di sini dan supportnya di area sini. Ya kan? Supportnya di area sini. Jadi kita lihat dulu aja mengenai Bitcoin dominance ini, ya kan? Mengenai Bitcoin dominance ini. Ya. Tapi sejauh ini Bitcoin aman-aman aja ya. Ya, buat kalian yang mau nyerok di area 38.000, 37.000. Jadi segitu dulu lah penjelasan gue tentang Bitcoin, ya kan. Udah 16 menit nih kan, 16 menit. Moga-moga kalian mendengarkannya dengan baik. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.